Halo brother, balik lagi sama gue William. Kali ini di review sambil ngopi episode 11. Kali ini gue bakal bahas salah satu skuter Matic Sporty yang keren banget. Ini nih, TVS N-Torq 125. Jadi cc-nya 125cc. TVS N-Torq ini kalau yang gue lihat, first impresi gue adalah motornya bener-bener kelihatan sporty karena banyak sudutnya, banyak sisi yang edgy-nya itu kelihatan banget, jelas banget, tegas-tegas banget. Terus lampu juga udah pakai lampu-lampu yang bener-bener kelihatan futuristik juga, dan itu keren banget sih. Kalau buat lebih detailnya kita bahas satu persatu ya. Mulai dari kaki deh. Buat kaki TVS N-Torq ini dia pakai velg ukuran ring 12. Velg ukuran ring 12 depan belakang, dan bannya itu pakai 100/90 sama 110/90. Jadi depan belakang. Yang depan yang 100, yang belakangnya 110. Terus buat sistem pengeremannya ini yang depan itu udah pakai disc brake. Ukuran disc brake-nya itu 220 mm, dan yang belakang pakai rem tromol, pakai yang ukuran 130 mm. Terus buat suspensinya ini emang dirancang sporty karena yang tadi gue bilang skuter Matic Sporty. Jadi bukan keras tapi lebih ke reboundnya kena. Jadi motor bener-bener stabil buat dipakai di jalan-jalan yang agak kurang enak. Motornya masih tetap nyaman dipakai. Nah, buat sektor mesin, TVS N-Torq ini punya sesuatu yang spesial. Apa itu? Yang spesial adalah di bagian valve-nya, katupnya, klepnya. Si TVS N-Torq ini dia pakai 3 klep. Jadi ini unik banget, 3 klep. Jadi 2 klep untuk in dan 1 klep untuk out. Fungsinya apa? Jadi kalau misalkan dikasih 3 klep ini, dia punya flow buat mesinnya itu si bensin masuk sama si sisa pembakaran itu lebih seimbang. Jadi motornya juga lebih lancar buat ngelakuin pembakaran. Oke, terus cc-nya itu 125cc. Nah, terus buat penggeraknya karena tadi gue bilang adalah Matic, jadi dia pakai CVT. Dimana menurut gue CVT itu ya bisa kalian takutik juga, masih bisa dikulik juga. Cuman memang dari spek mesin seperti itu 125cc, terus udah revolve juga. Ini udah lebih dari cukup buat ngasih tenaga ke si TVS N-Torq 125 ini. Terus buat ngomongin desainnya nih, desainnya tuh kelihatan banget sporty sama futuristik. Kenapa? Karena sebenarnya gini, kalau kita intermezzo sedikit ya, TVS itu sempet berkolaborasi sama BMW. Iya, sama BMW. Jadi ceritanya gini, BMW pernah bikin salah satu GS series yang cc-nya 310, BMW GS 310. Terus mereka pengen bikin versi sport fairing-nya, dimana sport fairing-nya itu BMW udah pilih nih beberapa ATPM yang memungkinkan, yang potensial, dimana yang terpilih itu TVS. Jadi akhirnya diproduksilah TVS Apache 310 yang bentuknya memang sporty. Dan bentuk sporty itu kalau menurut gue sendiri nurun ke si TVS N-Torq Q125 ini. Terus buat build quality-nya dari TVS, bentuknya udah keren kan. Kalau build quality-nya jelek juga nggak cakep ya. TVS ini ngasih build quality yang nggak main-main. Memang semuanya tuh dibuat high quality banget. Jadi mulai dari body yang ABS plastiknya, terus barang-barang yang aluminiumnya, sampai barang-barang yang besinya, dan bahkan kayak kulit jok pun itu cakep-cakep banget. Sampai jahitannya pun dia double stitch. Terus buat finishingnya nih, warnanya nih, ini gue suka banget. Kenapa? Karena si TVS N-Torq ini dia punya finishing doff, dan ini nambahin kesan futuristik di skuter ini. Dan iya, yang tadi gue bilang kayak memang si build quality-nya bagus dan finishingnya pun nggak main-main. Jadi bener-bener yang cakep banget. Salah satu fitur yang nggak hilang dari skuter. Apalagi ini fitur yang sangat berguna ya kalau menurut gua. Jadi bagasi TVS N-Torq ini menurut gua cukup luas. Jadi satu helm masuk dan ditambah kayak mantel atau misalkan lo bawa pouch, bawa apa itu masih bisa masuk. Terus yang unik adalah di TVS N-Torq ini dia ada soket USB di dalam. Ketika kalian nge-charge gadget atau apapun itu ditaruh di dalam bagasi, itu bakal lebih aman karena kalian bisa tetap jalan walaupun hujan. Terus ada juga LED di dalam joknya. Jadi ketika kalian mau ngambil barang tapi kondisinya gelap, kalian masih aman aja, kelihatan semua karena dari si bagasi sendiri udah ada si lampu LED-nya. Terus posisi fuel tanknya ini unik banget, tapi menurut gue ini fungsional karena fuel tanknya ada di belakang. Jadi ketika kalian mau ngisi bensin itu kalian nggak perlu buka jok, jadi privasinya lebih terjaga. Misalkan kalian naruh barang apapun itu di dalam jok, itu nggak akan terlihat ketika kalian ngisi bensin. Fuel tank ini kapasitasnya itu 5,8 liter, jadi 125 cc injeksi dengan tenaga yang wow. Kapasitas bensinnya 5,8 itu menurut gua udah cukup sih. Dan fitur yang paling menarik dari TVS
Ntorq adalah speedometernya. Speedometer si TVS Ntorq ini dia satu full digital, kedua indikatornya lengkap banget, dimana itu integrated sama device Android kalian. Jadi kalau kalian punya Android, kalian bisa connect ke speedometer, ke motor sebenarnya ya, ke TVS Ntorq ini lewat gadget kalian. Terus yang paling menariknya lagi adalah tanpa kalian harus pegang gadget, GPS kalian bisa keluar di speedometer. Itu menurut gua menarik banget. Posisi riding juga enak banget, kaki nggak terlalu selonjor, nggak terlalu nekuk juga. Posisi tangan buat gue yang tinggi 170 ini masih aman juga, nggak yang terlalu narik atau terlalu nekuk banget. Dan gue ngerasain riding posisinya itu mirip sama motor-motor Matic yang motor-motor Eropa. Jadi cocok lah buat orang-orang Indonesia tuh masih bisa, karena orang yang tinggi pun masih bisa pakai, orang yang nggak terlalu tinggi pun masih aman karena dia ground clearance-nya nggak terlalu tinggi juga. Jadi yang berbeda cuma di posisi tangan aja. Nah itu brother pembahasan gue tentang TVS Ntorq 125 ini. Buat kalian yang penasaran sama TVS Ntorq 125 ini, kalian bisa kontak The Biker Shop atau kunjungi dealer-dealer terdekat di kota-kota kalian.